Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali kembali bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Saya berharap Bapak Ibu semuanya ada dalam keadaan sukacita, dalam keadaan baik, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini masih saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Kita sudah belajar dari ayat pertama bagaimana keadaan gereja Efesus ini sebelum mereka mengenal Tuhan. Mereka dikatakan mati secara rohani. Dan orang yang mati secara rohani ini ada beberapa ciri yang kita sudah pelajari. Yang pertama, mereka hidup terus-menerus di dalam dosa. Dan yang kedua, mereka mengikuti kebiasaan dunia yang jahat. Ataupun dalam bahasa yang lain, dunia yang jahat ini memperbudak mereka. Sekarang kita lanjutkan saudara-saudara. Apalagi yang memperbudak manusia yang masih mati rohaninya. Dalam ayat kedua ini, Paulus melanjutkan, kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, yang memperbudak manusia yang masih mati rohaninya. Yang kedua adalah penguasa kerajaan angkasa. Ataupun dalam bahasa sederhana adalah iblis. Iblis itu disebut penguasa kerajaan angkasa. Mereka punya struktur kerajaan. Tentu mereka mempunyai kekuatan yang dahsyat. Dan kita tahu saudara-saudara, orang-orang Efesus ini latar belakangnya mayoritas bukan orang Yahudi, tapi latar belakang kafir. Mungkin hanya sedikit orang Yahudi. Dan mereka dulunya menyembah Dewi Artemis, Dewi kesuburan. Mereka percaya bahwa Dewi Artemis ini adalah dewi yang turun dari langit, yang mereka sangat hormati karena mereka anggap Dewi Artemis inilah yang memberkati ladang mereka sehingga tanam-tanaman mereka bisa berhasil dengan baik. Mereka juga meyakini bahwa Dewi Artemis inilah yang membuat kaum ibu di antara mereka bisa hamil dan bisa melahirkan anak. Jadi mereka begitu menghormati Dewi Artemis. Selain itu saudara-saudara, mereka juga memanfaatkan keagungan Dewi Artemis yang mereka percayai. Di mana pada waktu itu ada seorang bernama Demetrius
Dia membuat patung-patung yang menyerupai Dewi Artemis. Dan dia perjualbelikan kepada banyak orang. Mungkin baik kepada masyarakat lokal dan para pendatang yang datang ke Efesus. Dan hasilnya tentu sangat banyak. Begitu dia tahu bahwa banyak orang Efesus ini percaya kepada Yesus dan tidak lagi menyembah Dewi Artemis, mereka akhirnya merasa bahwa bisnis mereka terancam, saudara-saudara, sehingga mereka menimbulkan huru-hara. Selain itu, saudara-saudara, ada seorang imam kepala, dia mempunyai 7 orang anak. Imam kepala orang Yahudi itu adalah imam yang mempunyai 7 orang anak tapi tukang jampi. Dan pada waktu itu sudah biasa di Efesus ini banyak orang kerasukan. Ketujuh anak Skewa ini mengusir roh jahat yang merasuk orang-orang itu dengan mencatut nama Yesus. Apakah roh jahatnya keluar walaupun dia memakai nama Yesus? Tidak. Justru orang yang kerasukan itu bisa mengalahkan anak-anak Skewa itu, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan tidak berpakaian dan penuh dengan luka-luka. Berarti latar belakang mereka bukan saja penyembah Dewi Artemis, mereka sebagian sering dirasuk oleh roh jahat. Sebagian mereka tukang jampi. Dan ketika dilihat banyak orang bahwa keadaan anak-anak Skewa itu, semakin tersiarlah firman Tuhan. Karena anak-anak Skewa ini, walaupun dia mencatut nama Yesus, tetapi itu adalah penipuan. Karena mereka belum percaya kepada Yesus pada waktu itu. Dan banyak orang mengaku di muka umum bahwa mereka juga pernah melakukan kegiatan-kegiatan yang demikian. Mungkin sebagian mereka juga pernah dirasuk oleh roh jahat. Dan sebagian dari mereka itu pernah melakukan sihir. Dan waktu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka membakar kitab-kitab sihir mereka yang ditaksir harganya 50.000 keping uang perak. Sesuatu yang sangat mahal. Itulah buah pertobatan mereka. Jadi mengapa Paulus sangat menekankan bahwa mereka dulunya diperbudak oleh penguasa kerajaan angkasa? Karena latar belakang mereka penyembahan berhala, latar belakang mereka penuh dengan kuasa gelap. Tapi sekarang Tuhan sudah memerdekakan mereka. Sebagaimana kita pernah dengar kitab Yohanes pasal 8 ayat 36. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara-saudaraku yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau jemaat Efesus ini dulunya diperbudak oleh penguasa kerajaan angkasa, mereka melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, sihir, menyembah patung Dewi Artemis,
mempercayai bahwa Dewi Artemis itu adalah dewi yang mulia yang turun dari langit. Apakah saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini pernah terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan? Pernah diikat oleh roh-roh jahat? Atau melakukan sihir sama seperti mereka ini? Dan tentu banyak lagi saudara-saudara. Kuasa kegelapan itu memperbudak kita dulunya. Bahkan dikatakan penguasa kerajaan angkasa itu adalah roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Orang durhaka ini adalah orang yang tidak taat kepada Allah dan sengaja melawan Allah. Dalam arti yang lain, orang durhaka ini bisa saja seperti anak-anak Skewa. Mulutnya mengucapkan nama Tuhan Yesus, tapi mereka ahli jampi. Jadi orang durhaka ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, sengaja melawan Yesus, melawan Allah. Dan yang kedua, mulutnya mengucapkan nama Yesus, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Itulah yang kita sebut orang-orang munafik. Dan ada roh yang bekerja di belakangnya. Saya nggak tahu saudara-saudara, hanya saudara yang tahu, dan Tuhan tentunya tahu apa yang memperbudak kita hari ini. Jangan-jangan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini ada yang masih terlibat dalam praktek-praktek penyembahan kepada roh-roh jahat, kepada berhala, melakukan sihir, melakukan jimat-jimat, baik yang dimakan, mungkin kita pakai. Ingat saudara-saudara, hari ini hanya satu yang bisa melepaskan. Itulah Yesus. Jikalau Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan kalau kita ingin dimerdekakan, datanglah kepada Tuhan dan mintalah supaya Dia memerdekakan kita. Mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau ada benda-benda yang diberikan oleh kegelapan itu, mungkin kita pernah makan, mungkin kita pakai, dan harus dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kita bebas. Bebas dari perbudakan. Bebas dari ikatan. Dan yang membebaskan adalah Tuhan Yesus. Maukah saudara datang kepadanya hari ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu ini, bahwa Yesuslah satu-satunya yang mau dan mampu memerdekakan kami dari perbudakan penguasa kerajaan angkasa. Berkatilah kami semua Bapa yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kalau saudara-saudaraku semua ada pergumulan dan ingin didoakan, hubungilah nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikan juga kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga diberkati Tuhan. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan.